DPRD. Wiwasakuna anggota DPRD anu hadir langsung di Matempatan. Atur nuhun Pak, aku parantos ngersakun sumping. Hapunten Bapak Ibu hadirin anu hadir di Matempatan. Nyungkeun aktosna kanggo seluruh anggota DPRD hadir langsung. Nanti anu hadir langsung oge seueur nyaah ku acukna seragam teu kaangge. Alhamdulillah nuhun Pak, mudah-mudahan si berkah anu hadir langsung. Anu teu hadir mudah-mudahan doakeun sing arenga dalaramang deui. Merdeka. Merdeka ya. Gerindra hadir semua Gerindra. PDIP hadir. PKS hadir. Termasuk sejarah kepahlawanan, sejarah kota. Karena kalau kita lupa pada sejarah, apa yang akan terjadi pada generasi mendatang, pada bangsa kita? Tadi dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang, mohon dijelaskan barangkali ini untuk apa ya? Untuk masyarakat mungkin tidak tahu lah bagaimana sih perjuangan para tim penelusuran sejarah menemukan Haji Sampai Purwakarta yang awalnya itu kan beragam-ragam kan? Iya. Penelusuran sejarah itu multi tafsir lah. Perjalanan biasa ada satu intrik dan sebagainya. Beliau keluar mengundurkan diri, tapi saya masih berusaha bertahan, masih bermusuh. Tapi saya akhirnya juga ini nanya-nanyanya nggak benar nih, gitu kan? Banyak yang akhirnya bermuara ke hal-hal yang kurang pantas kalau bicarakan lebih lanjut. Tapi intinya saya ini keluar. Saya keluar. Anggota DPR yang tidak menghormati hari jadinya Purwakarta. Padahal mungkin perjuangan para pendahulu kita memisahkannya Purwakarta terpisah dari Subang dari Kerawang itu kan melalui perjuangan. Betul. Mulai perjuangan ramai, bahkan di antaranya kan yang ikut memisahkan Purwakarta dengan Subang dan Kerawang itu Pak Subagja ya. Pak Subagja, si Abah Bagja itu pernah bercerita, pernah amok juga lebih ganda gara-gara masalah lama dipisahkannya itu dan daerahnya lebih jadi kecil. Kita perlu tahu Pak Ipik Gandamana itu pernah menjadi Gubernur Jawa Barat, pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Tapi sebelumnya kiprahnya itu lebih banyak di wilayah Bogor. Kiprahnya itu. Dan beliau asli Purwakarta. Nah, jadi memang kita sangat sayangkan ketika Purwakarta dipisah dari Subang. Purwakarta hanya kebagian satu kewendanaan. Satu kewendangan itu berapa kecamatan? 4 kecamatan: Purwakarta, Wanayasa, Pleret, dan Jakarta. Jadi yang sekarang itu adalah berasal dari 4 kecamatan. 4 kecamatan satu kewendangan. Kalau Subang kebagian 4 kewendanaan. Subang, Sagala Paman. Ini Kang Said, Kang Adut, bahwa hari jadi Purwakarta ini kan sudah lah ya, bahwa ditetapkan melalui Perda nomor 2 2006. Kan ada sebuah proses yang panjang lah ya. Oh iya. Karena kita ketahui bahwa tim penelusuran sejarah itu diesakan pada tahun 2023 ya, 2003 ya timnya ya, timnya 2003 walaupun pembahasannya itu kan waktu zaman Bupati Pak Benjamin Dude, cuman SK-nya pada saat Pak Lili. Nah, barangkali kan inilah sebuah proses yang sangat panjang ya, panjang. Nah, sejauh mana kira-kira? Ya, sebagaimana tadi sudah di awal dikatakan, saya meneliti sejarah Purwakarta itu sejak 1 September 2001. Sejak 2001? Ya, 1 September 2001. Dan semua yang dikeluarkan itu biaya pribadi.
kecuali ada bantuan lah finansial sedikit-sedikit lah gitu ya, tidak menghilangkan apa namanya jasa orang-orang yang pernah berkiprah ya, termasuk Pak Kokon Purgonol Hakim almarhum, yang mungkin termasuk Pak Dudung Bahdar Supardi dan lain-lain, banyak sekali yang tidak diminta pun memberi ya, tidak perlu saya sebutkan jumlahnya, memang ya istilahnya hadeudeung lah gitu. Jadi itu ada bantuan-bantuan seperti itu. Tapi kalau untuk secara global itu mayoritas biaya dari saya. Kalau maaf kata sekarang kalau biayanya dibelikan mobil baru, terbelilah Toyota Veloz. Kalau mau dihitung begitu. Tapi saya, karena kecintaan saya terhadap sejarah, kecintaan saya terhadap Purwakarta, saya nggak mikir itu habis berapa. Jujur aja. Jadi makanya dari 2001 itu saya melakukan penelitian itu sebetulnya nol besar. Bagaimana harus dilakukan segala macam, saya meraba-raba sendiri. Tapi tanpa rasa malu saya bertanya pada petugas-petugas layanan arsip di sana, yang kemudian menjadi teman dan sahabat baik saya gitu, sampai detik ini. Dan alhamdulillah ya, ini mulai saya dengan kata kunci ini cari. Arsip-arsip itu banyak sekali. Belum terhitung yang namanya dokumen tercetak, rekening almanak, rekening reglemen, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan itu semua berbahasa Belanda, tidak ada yang berbahasa Indonesia, bahasa Sunda lah. Gitu. Sedangkan saya tidak bisa bahasa Belanda, maka meraba-raba bantuan kamus dan sebagainya. Kebetulan saya ketemu dengan seorang teman yang bernama Dr. Harto Juwono. Beliau dosen di jurusan sejarah Fakultas Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dulu beliau masih S1, kemudian S2, dan akhirnya ke S3. Sering bertemu di Arsip Nasional. Itulah yang kemudian membantu saya menerjemahkan naskah itu lembar demi lembar gitu. Termasuk kebanyakan naskahnya itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Nah, kemudian selain arsip-arsip itu kan dokumen, surat dan sebagainya, itu saya melakukan arsip foto, arsip peta dan lain-lain, banyak sekali. Jadi ibaratnya masuk ke seperti seorang musafir di padang pasir yang gersang, tandus, panas, menemukan oase gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi penelitian saya tidak berhenti cuma di Arsip Nasional. Kadang-kadang saya ke Perpustakaan Nasional, kadang-kadang saya ke Museum Nasional, kadang-kadang saya ke Museum Sejarah Jakarta dan museum-museum lain se-Jabotabek, termasuk sampai ke Bogor gitu. Dan itu saya lakukan terus sampai hari ini, tahun 2022, berarti 21 tahun lebih. Itu kepentingan untuk apa ya Pak sekarang? Kebetulan kan tahun 2020 ini buku saya terbit yang berjudul Sumber-Sumber Asli Sejarah Purwakarta. Dan itu semua saya teliti, saya tulis, saya sunting, saya buat layoutnya, desain grafisnya, cover gitu kan. Sampai saya juga sebelum itu mengurus sertifikat hak cipta. Saya kemudian mau jadi buku itu mengurus namanya ISBN. ISBN itu ada 3. ISBN buat buku, ISBN buat PDF, dan ISBN buat IPAB. Semua saya urus sendiri. Makanya ketika diterbitkan oleh bidang kebudayaan, ya semua alhamdulillah gitu kan. Dan saya merasa dihargai di situ. Tapi ya mohon maaf, honorar kurang. Honorarium itu urusan lain lah ya. Tapi saya dengan sudah terbit saja sudah bersyukur alhamdulillah. Menurut Kang Budi sendiri? Iya, saya sebetulnya berawal dari penelusuran sejarah Wanayasa. Saya Wanayasa dulu pernah melaksanakan Mapai Lacak Wanayasa, kan pernah? Iya. Yang dari Pak Lili. Pada saat itu juga bicara. Udah hal yang sama dilakukan di Purwakarta. Akhirnya saya ketemu dengan Mas Said. Bahkan ketika saya menyusun sejarah Wanayasa itu, saya banyak dibantu oleh Mas Said kalau dokumen-dokumennya. Saya komentar. Dokumen-dokumennya itu ya. Mas, minta dokumen iya. Saya dikasih selain ke Cirebon dan langsung ke Jogja ke sana gitu. Karena kan bagaimanapun sejarah Purwakarta, Wanayasa tidak bisa dilepaskan dari daerah lain. Selalu ada beririsan. Dengan Sumedang beririsan, dengan Cirebon ada irisannya, dengan Karawang ada, dengan Banten ada, dengan Jakarta dengan Jogja ada, karena pusatnya di Mataram di sana beririsan. Jadi
hal itu dilakukan gitu ya. Hal itu termasuk Surat Purwakarta. Oleh karena itu seolah-olah bagi tugas dengan Pak Said ini. Kalau Pak Said urusan 1830 ke sini, nah di sini banyak. Kalau 1830 ke sana, ada di saya itu. Jadi itu sekarang buku saya udah terbit udah 10 tahun yang lalu oleh Pemprov Jabar, bukan oleh Purwakarta, Jawa Barat. Penelusuran sejarah itu yang Wanayasa. Iya, diterbitkan oleh Pemprov Jabar dengan biaya yang lebih besar. Karena saya heran kenapa di Purwakarta nggak tertarik dengan Wanayasa, padahal bukan hanya Wanayasa, Pleret juga punya sejarah yang termasuk Ganda Soli. Tuh, bahkan di peta abad ke-17 ya, pertengahan 17 hanya ada 3 daerah di Purwakarta ini yang ada di dalam peta itu, yaitu Wanayasa, Cikau, dan Cikumpai. Cikumpai tua berarti? Iya, Cikumpai itu lama. Dan itu abad ke-17 tuh. Ada petanya gitu ya. Jadi Cikau adalah salah menurut data bila dikatakan Cikau itu lahir karena ada pemberontakan Cina Makau katanya. Itu pada saat zaman Pajajaran juga namanya udah Cikau itu. Bukan Cikau ya. Bukan nggak ada hubungannya dengan itu. Udah Cikau. Raka sama Cikawao. Cikawao itu nama pohon. Kan penamaan kita toponimi, kebetulan saya sekarang sedang menggarap toponimi Purwakarta, asal usul nama di Purwakarta. Oh asik sekali itu ya, banyak sekali ceritanya. Dari mulai cerita cek mistis, cerita rakyat, cerita sejarah, akademis, ada hiji lah pada urusan asal usul. Cerita rakyat itu kan nggak boleh dihilangkan. Iya, jadi kaitannya begini Kang Said, Kang Adit. Ketidakhadiran mereka itu kan mereka itu seakan-akan bahwa tidak menghargai para pendahulunya yang memperjuangkan Purwakarta ini terpisah pemerintahannya dari Subang. Tidak menghargai saya sebagai rakyat, padahal mewakil rakyat kan itu. Iya. Tidak menghargai jeripayah KPU juga. Jadi gini sebetulnya artinya ketidakhadiran mereka itu bertentangan sekali dengan sejarah. Kita tahu Bupati Kerawang di Wanayasa, ya itu kan ada namanya Raden Adipati Arya Suryanata atau Dalem Santri. Namanya Dalem Santri kan pasti orang santri, karena ke atasnya, rundayan ke atasnya itu adalah dari tokoh-tokoh penyebar agama Islam semua. Masa Goparana yang berujung ke Raden Arya Wangsa Goparana sampai ke Cikundul dan seterusnya ke bawah. Nah, sementara namanya adik kandungnya yang menjadi Bupati Kerawang di Wanayasa dan memindahkan ke Sindang itu Raden Adipati Arya Suryaminata atau disebut dalam selawat. Namanya dalam selawat berarti ibadahnya luar biasa, sholawatnya luar biasa. Selawatnya bener lah itu, oteng. Kemudian tokoh penyebar Islam, ya kan? Ada yang namanya Raden Muhammad Yusuf bin Raden Jayadaya atau Bayi Yusuf. Ya. Artinya mendirikan Purwakarta itu nggak sembarangan, penuh dengan doa, penuh dengan apa ya istilahnya segala ibadah dan amalan yang memang untuk kesejahteraan rakyat. Doanya itu doa yang tulus, doa orang-orang yang zuhud terhadap Allah yang mungkin cepat diijabah, dikabulkannya begitu. Dan demikian pula pengganti lainnya. Gitu artinya Purwakarta ini harusnya penuh barokah, gitu kan? Iya. Penuh rahmat dan karomah barangkali. Apalagi kalau melihat posisi Purwakarta pada masa kesini ya. Salah satu pusat di wilayah Purwakarta, Karawang sampai Jakarta itu ya. Salah satu buktinya apa? Di sini ada sekolah normal, normal sekolah. Tidak semua kabupaten ada sekolah normal. Itu hanya ada di pusat-pusat kebudayaan, pusat pendidikan di Tasik, di Kuningan, untuk wilayah Cirebon itu di Kuningan.
di Tasik, kuliah Priangan, di Garut ada, di Bandung, kemudian di Bogor dan di Pandeglang, kemudian di Purwakarta, sekolah normal, sekolah guru jadi SPG. Makanya banyak orang Subang, orang Cianjur sebelah ini Karawang, Bekasi itu banyak yang sekolah di Purwakarta. Itu bukti bahwa Purwakarta adalah pusat peradaban, pusat budaya. Makanya tidak heran banyak tokoh-tokoh budaya mau Sunda, mau politik yang dari Purwakarta atau pernah bersekolah di Purwakarta. Banyak. Itu sebenarnya mesti tahu mereka itu. Dan saya rasa nggak ada salahnya kalau itu disebarkan kepada anak-anak didik. Saya sih berharap bahwa sejarah Purwakarta ini selain diperdakan, artinya dibuat program lah pendidikan. Artinya jangan beginilah. Jangan anggota dewan yang sekarang duduk nih, ini jangan menular kepada generasi hari ini ke depan gitu. Mereka tahu perjuangan para pendahulunya gitu minimal. Iya, itu. Jadi kalau untuk itu, untuk kepentingan Purwakarta, lupakan dulu urusan partai, urusan saya ngedukung si A, ngedukung si B, perbedaan kubu. Itu mah urusan politik lah. Itu urusan Purwakarta bukan urusan hiji banyak. Hiji ya Purwakarta. Purwakarta bekerja dengan baik. Apalagi kalau bekerja untuk misalkan untuk anak-anak. Harus bekerja dengan baik sepenuh hati, memberikan informasi yang benar gitu ya, memberikan ilmu yang benar gitu ya, memberi contoh yang benar. Ulah mah urusan sejarah WG. Nama sejarah itu mah miris. Miris itu. Karena selama masa perjuangan perang kemerdekaan 1945-1949, wilayah Purwakarta dan sekitarnya termasuk Karawang, Subang itu sampai perbatasan dengan Bandung itu medan perang sebetulnya. Di sini pusatnya Gunung Burangrang itu di mana? Pernah jadi kubu kan? Pernah beberapa tokoh petinggi militer yang kemudian menyandang pangkat-pangkat tinggi ya, bintang 1 ke atas itu semua pernah di sini, termasuk Nasution, Hidayat segala macam itu ya. Bahkan berdirinya Persit Kartika Canda Kirana itu di Purwakarta. Gedung juga ya Aminah Hidayat pendirinya itu artinya di Purwakarta. Belum para pahlawan yang gugur di medan perang saat itu. Dan buat apa anggota DPR-nya bergagah-gagahan? Untuk apa? Setiap tanggal 17 Agustus mereka renungan suci juga kan? Terus apa yang mereka ketahui dengan renungan suci? Apakah mereka belum pernah ziarah ke makam para pahlawan yang sejak tahun 1945 sampai 1949 gugur di Purwakartanya? Apakah para pendiri Purwakarta, bupati Purwakarta pernah ziarah? Pertanyaan itu. Ngerti sejarah mereka? Pernah belajar sejarah nggak dari SD, SMP, SMA sampai kuliah? Gak mungkin nggak pernah. Pernah sih dari lulutan sih. Ada sejarah mah lulutan. Seperti nama jalan Ateng Sarton saja. Ya. Itu tokoh pemuda pejuang orang kaum. Kornel Singawinata. Itu kan Kornel Singawinata itu salah seorang wakil pemuda Sunda di Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan si pemuda. Itu Kornel Singawinata. Terus nama Kapten Halim yang gugur ditembak oleh GPK waktu itu DITI, ya kan? Yang di dioramanya salah. Bukan itu mah Cakara. Yang miris, tugu pahlawan Kapten Halim sudah tidak ada. Helmnya pun hilang. Saya mendapatkan informasi baru tentang Kapten Halim dari orang Kodim yang ngurus. Ternyata bukan zaman DITI itu katanya tahun 45-an gitu, tahun enggak itu ada buktinya, datanya. Orang yang ngurus, masalahnya dimakamkannya bukan di Taman Makam Pahlawan Sirnaran. Itu harus diteliti lagi itu. Beliau orang yang pertama kali dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
Kapten Halim itu. Kapten Halim. Kenapa? Karena dulu sudah ada Taman Makam Pahlawan di Cilincing. Cuma areanya kecil, sempit, dan kemungkinan mungkin ada banjirop, abrasi laut segala macam. Akhirnya dipindahkan ke Kalibata. Dan belum ada yang dimakamkan kecuali beliau. Nah, anggota DPRD pada tahu nggak itu? Nah, itu pertanyaannya. Itu. Jadi menarik, ya. Jadi menarik sekali, dan persoalan kejadian yang sangat memalukan pada tanggal 20 Juli 2022 itu ya kita kembalikan kepada masyarakat Purwakarta. Apakah mereka itu layak dan masih pantaskah dipilih menjadi wakil rakyat? Karena kalau mendengar pemaparan dari para pelaku sejarah, ya sangat berat mereka menemukan hari jadi Purwakarta itu. Di samping itu mendapatkan sanggahan-sanggahan dari para pinisepuh saat itu, kan waktu itu masih muda-muda. Iya. Belum berubah. Artinya orang tidak percaya dengan orang ini untuk menemukan hari jadinya Purwakarta. Kalau nggak percaya karena waktu masih muda, sekarang sudah berubah gitu. Jadi itu kali sahabat channel yang saya banggakan dan masih yang setia mengikuti program Purwakarta Punya Cerita dan Purwakarta Boga Cerita, dan barangkali nanti juga bukan hanya yang pertama yang terakhir kali ini mungkin akan mengupas tadi yang saya itu membuat buku ya, nanti itu sejarah-sejarah peninggalan Purwakarta yang masih ada gitu kan, yang sudah hilang gitu kan, yang sudah berubah jadi bank. Jadi Balai Indung Rahayu. Yang berubah jadi Balai Indung Rahayu. Situ boleh jadi naon teh? Anak nong. Taman Air Mancur Sibraduga. Kan juga tekan nama. Jadi ini seperti itu. Banyak itu satu hal. Kedua, tentang folklore Purwakarta ini luar biasa, banyak sekali cerita rakyat Purwakarta. Ketiga, tentang toponimi asal-usul Purwakarta. Ya. Setiap daerah itu ada. Cuman kalau nanya orang Purwakarta yang katanya tahu sejarah, pasti sejarah Purwakarta itu cina di situ bulut zaman Barreto teh tempat pengguyangan badak putih. Nyawa di mana badak putih? Nyawa di mana? Bukan sejarah itu. Cerita rakyat, legenda. Nanti ada lagi mitologi, ada macam-macam lah, ada Bajamrong dan segala macam gitu kan. Ada gitu. Banyak oke, Sangkuriang oke ayah gitunya. Ada cerita yang mirip Sangkuriang tapi berbeda tokohnya di wilayah di Kota Tandingan. Kerajaan Kota Tandingan. Jadi gini, Kang Adut, Kang Said, saya ingin closing statement lah ya. Dari kedua-duanya, terutama adalah kejadian yang sangat memalukan ya. Pada hari jadi Kabupaten Purwakarta mereka itu tidak hadir. Orang lain mungkin menganggap sepele, lebih penting daripada gagalnya yang disoroti perubahan anggaran. Dua-duanya sangat penting. Karena tidak mungkin Kang berenmal aya ayeuna Kang cek akang teh mah lamun teu aya baheula. Moal aya Purwakarta peunannya lamun tidak ada para pendahulu yang membawa kiwari lamun eueuh bihari. Maka mau jaga. Yang saya dulu lah closing statement-nya. Ya, mudah-mudahan melalui podcast KJB ini, KJB Channel dalam acara Purwakarta Boga Carita paling tidak bisa ngageingkeun lah, membangunkan, mengingatkan saudara-saudaraku, para anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang tercinta, yang terhormat, agar bisa merubah paradigma berpikir yang sifatnya itu untuk kesejahteraan rakyat. Dan jangan lupa bahwa kita ini berasal dari sesuatu yang awalnya orang tua kita mungkin dari Purwakarta, leluhur kita dari Purwakarta, cintailah Purwakarta itu. Termasuk ketika hari jadi Purwakarta, ya hadirlah gitu kan. Udah dibayar oleh negara ya. Jangan mangkir dari sidang, jangan insya Allah mungkin nanti dalam pemilu 2024 barangkali Anda masih bisa dipilih oleh rakyat di masing-masing daerah pemilihan gitu. Kang Adut, bagi saya itu tidak dilupakan tapi boleh dilupakan juga. Artinya yang lebih penting adalah ke depan menyadarkan masyarakat Purwakarta
kepada sejarahnya itu. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari jati diri orang Purwakarta. Ya. Jati diri orang Purwakarta. Banyak sekali kisah-kisah heroik di Purwakarta. Banyak sekali orang-orang yang bisa dicontoh dari perjalanan sejarah Purwakarta yang tidak banyak diketahui. Ya. Tapi nggak apa-apalah. Yang sudah tua mah udah menunggu mati udah. Yang penting mah anak-anak muda, nah itu. Kalau milenial, kemudian mungkin anak sekolah mulai disadarkan dengan hal itu. Nah, ada tindak lanjutnya, terserah itu bagaimana. Bagi saya, mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk kepentingan Purwakarta, lupakan dulu lah segala perselisihan teh. Lupakan dulu lah Kubu-kubuan. berkubu-kubuan teh. Ulah siga pagar menuju paharep-harep menuju tongong-tongong. Jangan, kita bersatu aja lah gitu. Malah disapa sih. Ya, begitu menurut saya. Terima kasih Kang Said, Kang Adut yang telah hadir dan alhamdulillah memberikan, terutama nih kepada para anggota dewan yang hadir, ada pesan moral dari keduanya. Artinya kejadian itu jangan sampai terulang dan sadar terhadap sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.